kali ini di Showbiz Corner ada film horor yang akan bergentayangan di bioskop tanah air. Judulnya Kodrat, berkisah tentang seorang ustadz yang diburu oleh sesuatu yang jahat. Trailernya tadi dibuka dengan ayat Al-Quran dan ya udah ya. Ini kayaknya emang film yang gak akan bikin jantung Anda istirahat. Tayang sebentar lagi 27 Oktober, kita langsung aja ngobrol dengan pemain-pemainnya di studio CNN Indonesia. Ada Vino Gebastian, ada Marsha Timothy, ada Maudy Efrosina. Hai, apa kabar? Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi ini kalian di film horor, boleh dong jelasin dulu satu-satu perannya sebagai apa dari Maudy? Aku Maudy Efrosina, di sini berperan sebagai Asya. Aku anak tertuanya Ibu Yasmin yang diperankan oleh Kak Caca. Karakternya di sini memang anak yang agak sedikit membantah sama orang. Okay. Bukan membantah sih, cuman dia kayak jadi di desa tempat kami tinggal itu memang sedang ada wabah yang banyak kejanggalan lah. Tapi di sini si Asya ini orangnya nggak percaya sama hal-hal mistis. Jadi dia logis banget orangnya, sehingga banyak bentroknya sama ibunya. Oh oke. Kalau Marsha? Aku berperan sebagai Yasmin. Yasmin warga dari desa yang tadi diceritakan sama Maudy. Perempuan dengan 2 anak, di mana desa itu sedang banyak masalah, punya masalah keuangan juga keluarga ini. Jadi memang dalam keadaan yang sangat tidak baik lah bisa dibilang. Dan keadaan semakin memburuk sampai akhirnya Ustadz Kodrat masuk ke desa itu. Oh, hadirlah sang Ustadz. Ya. Sang Ustadz. Jadi Anda? Ya, saya Vino Gebastian, saya berperan sebagai Ustadz Kodrat. Jadi Kodrat ini seorang Ustadz yang diberi karunia oleh Allah itu bisa meruqyah orang. Nah satu saat dia gagal dalam meruqyah. Oke. Nah jadi dia mempertanyakan lagi apakah dia sudah pantas menjadi seorang Ustadz, apakah dia harus belajar lagi. Nah akhirnya dia memutuskan untuk belajar lagi ke pesantrennya, dan ternyata di pesantrennya itu terjadi kejadian-kejadian yang luar biasa. Oke. Sebelum lebih lanjut soal film Kodrat, saya mau tanya ke Vino, ini film horor pertama, debut. Iya. Kenapa akhirnya mau main film horor? Sebetulnya bukan Kenapa? Karena ada istri akhirnya. mungkin? Enggak juga dulu, justru sebenarnya kita nggak tahu nih sebetulnya akan dipasangin. Jadi emang pertama kali, sebetulnya banyak sih dapat tawaran film horor, tapi kayaknya buat aku yang Kodrat ini cukup klik gitu. Karena biasanya kan kalau misalnya film horor itu Ustadz itu jadi kayak pelengkap gitu. Misalnya ketika ada suatu kejadian, Ustadz datang membereskan keadaan itu, Ustadz yang menang atau enggak Ustadz yang mati gitu. Nah kalau di sini benang merah cerita film Kodrat ini justru dibawa oleh sang Ustadz. Jadi Ustadz lah yang menjadi jagoannya mungkin di film ini. Gitu. Kalau Marsha, apa sih tantangannya main film horor? Mungkin juga bersama suami. Kalau misalnya kayak drama-drama sebelumnya kalian berdua gitu. Udah tahu ya, ini kalau horor tuh apa tantangannya? Sebenarnya di horor ini dramanya juga cukup kuat ya untuk kita berdua. Jadi agak double-double nih gitu. Drama juga dituntut untuk menjaga ketahanan fisik juga gitu. Terus kenapa? Memang ada acting yang luar biasa gitu? ada. Oh ya? Yang nggak pernah seorang Marsha Nggak Timothy pernah, lakuin? baru kali ini. Oh oke. Dan itu juga kenapa mengambil film ini, karena ya itu salah satunya, pertama ya cerita tentunya ya. Tapi kedua adalah karena dapat kesempatan baru untuk nyoba peran dan adegan yang belum pernah saya lakukan sebelumnya gitu. Dan ternyata berjodoh dengan suami di film ini. Kalau Maudy, melihat 2 nama besar ini, gimana kemudian bekerja sama dengan mereka? Awalnya udah sering banget aku cobain sih. Awalnya aku deg-degan pasti, cuman deg-degannya memang pada saat proses reading malah. Jadi pada saat proses readingnya tetap bareng-bareng ya? Tetap bareng-bareng. Reading pertama kali deg-degan banget pastinya ya, ketemu Kak Marsha dan Kak Vino. Jadi agak gemetar, agak takut-takut gitu, takut salah, takut apa. Tapi setelah dijalani, setelah beberapa hari kita reading sama-sama di lokasi di set tuh udah lebih lepas sih, lebih enak gitu, karena udah kenal juga, udah jadi nggak awkward lagi. Mungkin deg-degannya masih tetap ada ya, takut salah, takut merasa agak insecure gitu ya, lawannya gitu, mereka nih. itu pasti masih ada, cuman lama-lama udah terbiasa sih. Oke. Ini ngomongin soal Ustadz, risetnya gimana? Baca Al-Quran lagi, tadi keren loh.
Bener sih, maksudnya ya ngaji bisa, tapi kan banyak banget harus dibenerin lagi masalah tajwid dan lain sebagainya. Walaupun film ini bukan film religi yang sepanjang film tuh baca terus, enggak. Tapi kan gimana pun juga ketika mewakili sosok seorang ustadz, bacaannya harus benar. Jadi saya minta didampingi oleh ustadz beneran, dan ustadz yang lebih spesifik lagi, ustadz yang bisa meruqyah gitu. Jadi saya gali terus lah dengan ustadz ini, namanya Ustadz Isman. Sebenarnya ruqyah itu apa sih? Terus kalau dalam Islam itu gimana caranya meruqyah itu, eksorsisme itu seperti apa? Apakah bacaan-bacaannya tertentu? Terus bagaimana kalau menghadapi gangguan-gangguan gaib yang berbeda-beda gitu. Jadi memang harus digali terus, dan gerakan sampai bacaan yang ada di film ini memang beneran bacaan untuk ruqyah gitu. Jadi saya nggak pengen ngasal gitu. Tapi jujur nih, kalian pernah lihat nggak sih di sekitar kalian ada orang kerasukan gitu, terus kayak jadi pembelajaran sendiri mungkin, Marsha? Kalau aku lihat langsung belum pernah, paling ya lewat di TV atau apa gitu iya. Tapi kalau langsung di depan mata belum pernah. Belum pernah. Belum. Vino? Kalau misalnya melihat yang sampai dengan kekuatannya besar sekali dalam itu enggak, tapi kalau misalnya kayak ngelihat orang yang dibersihin, itu sepanjang kita syuting ada. Oh ya? Maksudnya, tapi kan maksudnya bukan sesuatu yang mengganggu gitu loh. Karena kan kita memang syuting ditemani oleh si Ustadz ini. Jadi kadang-kadang kalau dia udah mulai mendekati orang apa gitu, itu tandanya kayaknya wah dia lagi dibersihin. Gitu. Entah apa yang dibersihin, kan kadang-kadang ruqyah itu bukan semuanya berhubungan dengan sihir atau hal-hal yang gaib gitu ya. Tapi ruqyah itu juga bisa membersihkan penyakit ataupun kesehatan dan lain sebagainya. Kalau Maudi pernah nggak ngalamin hal-hal seperti itu? Kalau ngelihat langsung pernah sebenarnya beberapa kali, tapi ya aku kabur sih sebenarnya. Aku nggak mencari tahu lebih lanjut karena takut ya. Jadi mending aku jangan deket-deket dulu deh. Oke, jadi proses pembuatan film ini berapa lama? Totalnya film ini dikerjain kalau digabung itu sebetulnya 1 bulan, 30 hari lah. Tapi persiapannya kira-kira 1 bulan sampai 2 bulan. Cuman karena waktu itu pandemi, jadi kita syutingnya itu terbagi 3. Jadi openingnya itu kita lakuin di tahun 2020 akhir. Terus 2 tahun yang lalu ya? Terus bagian tengah filmnya diambil pada tahun 2021 pertengahan. Dan ketika mau lanjut ke bagian akhirnya tuh ternyata waktu itu tuh ada ini ya, corona, Delta. Jadi kita harus tunggu lagi selama 4 bulan dan baru kita lakuin di Cisarua. Jadi yang sebagian besar diambil di Jogja syutingnya. Oke, nah kalau Marsha kan takut film horor. Ketika ditawarin ini gimana baca naskahnya dan segala macam? Kalau untuk syutingnya aku nggak takut gitu, dan pernah punya pengalaman syuting dulu pertama kali untuk horor, dan justru pengalaman itu menyenangkan. Jadi buat aku nggak kapok dan seneng gitu syutingnya. Tapi kalau filmnya, nonton film horor memang nggak pernah suka. Kecuali film yang aku perankan, aku berani. Ini syutingnya di mana sih? Yang mana? Yang ini, Kodrat? Jakarta, paling banyak di Jogja. Di Jogja dan Jakarta. Ya, Sama ada Cisarua. Oke, jadi kalian itu dalam satu adegan itu jarang bareng-bareng sebenarnya ya? Aku sering banget selalu sama Maudi, hampir. Oke, karena ibu dan anak. Ya. Oke, ini kan di tahun ini ya, udah cukup banyak film horor sebenarnya. Kemudian muncullah Kodrat dengan teasernya, dengan trailernya yang buat saya pribadi, buat saya personal ini cukup menjanjikan. Banyak banget jump scare, dibuka tadi dengan ayat-ayat Al-Quran yang kayaknya relate banget dengan masyarakat Indonesia. Tapi sebetulnya pesan apa sih yang mau disampaikan ke masyarakat? Mungkin dari peran kalian masing-masing dalam film ini. Saya dari Maudi. Kalau misalkan pesan mungkin lebih apa ya? Jangan ya nurut-nurut lah sama orang tua. Karena sebenarnya kalau dari karakter apa ya, kita di sini tuh banyak banget dari orang-orang yang udah nonton, kebetulan kami juga udah nonton, melihatnya tuh dengan pesan yang berbeda-beda. Jadi banyak pesan yang bisa diambil tuh dari hal yang beda gitu dari film ini. Jadi aku belum bisa ngasih tahu banyak karena belum tayang juga. Nggak boleh ya? Kayak takut spoiler, tapi mungkin salah satu yang paling dilihat untuk dari karakter Asya mungkin itu ya, nurutlah sama orang tua. Kalau mamanya apa nih? Pesan yang ingin disampaikan? Mama Yasmin? Mungkin kalau dari peran aku sendiri nggak ingin memberikan pesan-pesan apa-apa sih sebetulnya ke penonton ya, selain menambah keriaan dalam film Kodrat. Tapi
Kalau dari film Kodrat sendiri, aku menemukan banyak hal kalau untuk aku pribadi selain genre horor yang saya rasa bisa menghibur banyak orang pastinya. Tapi juga banyak nilai-nilai kayak antara kebaikan dan kejahatan, antara bagaimana seseorang itu tidak sombong dengan segala kelebihan yang dikasih Tuhan gitu. Lebih ke itu sih kalau buat aku. Kalau Vino mungkin ada, nggak tahu, saya ngelihat dari trailernya kayak ada kritik sosial yang disampaikan sebetulnya. Iya nggak sih? Sebenarnya memang iya dan tidak ya. Tapi kalau saya pribadi ngelihat memang Kodrat ini sebuah gambaran realita yang ada di kehidupan sosial tapi diterjemahkan dalam versi horor gitu. Karena banyak sekali di dunia kita sehari-hari gitu orang-orang yang merasa sepertinya udah pantas melabeli dirinya ustadz padahal sebenarnya ilmu agamanya masih belum mumpuni gitu. Nah, Kodrat sendiri memberi pelajaran buat saya sendiri bahwa belajar itu nggak akan pernah ada habisnya. Dan yang paling berhak melabeli diri kita adalah orang yang beriman, ustadz atau apa itu cuman Allah gitu. Sementara sebagai manusia ya kodratnya harus belajar terus, harus menambah ilmu terus gitu dan jangan pernah merasa dialah yang paling kuat, dialah yang paling benar, apalagi menjudge diri orang bahwa dia berdosa ataupun tidak berdosa, semua itu Tuhan yang menentukan gitu. Oke, jadi kenapa kita harus nonton Kodrat? Karena mungkin di film horor Indonesia yang tadi katanya banyak itu belum ada nama Vino G. Bastian. Enggak, maksudnya memang ya ini karena baru pertama kali. Jadi ya Kodrat ini bukan cuman menawarkan kehororan aja, ketegangan aja, tapi film ini juga memberikan perspektif lain dari film horor gitu. Kalau biasanya film ustadz karakter ustadz hanya menjadi pelengkap di film-film horor, tapi di sini ustadz lah yang menjadi jagoannya. Oke, jadi kita akan tunggu film Kodrat. Tanggal 27 Oktober 2022 di bioskop kesayangan Anda. Jadi nanti langsung aja kalau udah lihat trailernya cukup menakutkan ya buat saya pribadi. Saya harus lihat langsung apakah memang semenjanjikan itu ya filmnya. Oke, terima kasih banyak Marsha Timothy. Terima kasih Vino G. Bastian, terima kasih Maudy Efrosina sudah mampir ke CNN Indonesia. Kita jumpa lagi nanti mungkin di project-project selanjutnya, oke? Amin. Siap, kita ketemu di bioskop nanti 27 Oktober. Yes. Oke, itu dia tadi Showbiz Corner pekan ini. Dan kembali ke studio.